kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Ade, Dr. Ode Darmawati dari Puskesmas Baraka. Akan edukasi tentang bahaya merokok kepada ibu-ibu kader, ya. Sebelumnya, bagaimana kabarnya ibu-ibu kader? Baik. Alhamdulillah ya, alhamdulillah. Terima kasih atas kesempatan dan waktunya untuk bisa hadir dan berkumpul bersama-sama di sini ya. Mungkin sedikit kita mendengarkan bersama tentang pengertian bahaya merokok ya. Dimana semoga setelah penjelasan yang sedikit ini ibu-ibu kader bisa mengedukasi di posyandu nanti atau di keluarga bahkan di tetangga ya. Walaupun bukan di posyandu tetap di keluarga juga bisa ya. Pasti semua sudah tahu tentang rokok itu bagaimana ya. Kita ketahui bersama rokok itu mempunyai banyak mengandung zat racun ya. Merupakan salah satu zat adiktif yang digunakan mengakibatkan bahaya kesehatan bagi diri sendiri maupun masyarakat ya atau yang ada di sekitar kita. Ini beberapa zat yang banyak terkandung di dalam rokok, yaitu diantaranya seperti amonia atau yang biasa dipakai di pencuci lantai ya, larutan pencuci lantai. Terus yang aseton itu kandungan dalam rokok juga, itu biasa digunakan dalam cat tembok ya. Terus ada juga yang namanya natapalen, itu biasa digunakan pada racun serangga ya. Jadi mungkin sudah tergambar di pikirannya kita, itu semua kandungan dari rokok ya. Jadi itu kandungan dari rokok yang sudah kita tahu racun yang sangat berbahaya ya bagi tubuh kita. Nah ini seperti ini gambarnya ya. Jadi satu batang rokok itu banyak mengandung racun-racun ini, kayak yang digunakan pada cat, digunakan pada pembersih lantai dan bahan-bahan lainnya ya. Sampai di sini mungkin ada yang ditanyakan? Sudah mengerti semua? Sudah. Terus mungkin ada yang mau tanya bagaimana cara berhenti merokok ya. Tentunya merokok ini tidak mudah untuk berhenti ya. Maksudnya kalau di masyarakat pasti dibilang tidak semudah membalikan telapak tangan ya. Mungkin bisa pelan-pelan, mungkin dari niat dulu ya, mungkin dari niat agar berhenti merokok, terus meminta bantuan teman dan keluarga untuk mendukung niatnya itu untuk berhenti merokok ya. Terus mungkin bisa mengatur waktu dengan kegiatan-kegiatan yang lebih positif ya. Terus bisa mungkin menghindari teman yang merokok atau menghindari perkumpulan orang yang lagi merokok ya. Itu mungkin sangat susah, tapi mungkin bisa dicoba pelan-pelan ya. Bisa mungkin mengganti rokok dengan yang lain seperti permen mungkin ya. Kalau mengganti rokok dengan nasi mungkin terlalu berat, jadi bawa nasi kemana-mana ya. Mungkin kalau permen mungkin lebih bagus ya ibu-ibu ya. Jadi dari itu mungkin bisa berhenti merokok dari mungkin ada yang bisa ulang tadi yang untuk berhenti merokok. Pertama kedua hindari yang merokok. Iya betul. Terus ketiga bisa diganti dengan permen. Iya. Nanti sudah mengerti Bu ya. Jadi kesimpulannya berhenti untuk merokok atau jangan pernah mencoba-coba untuk merokok ya. Apalagi sudah diketahui kandungan yang ada di dalam rokok, sudah diketahui bahayanya bagi tubuh kita atau keluarga.
masyarakat. Itu saja mungkin nanti semoga dengan penjelasan yang sedikit ini Ibu-ibu Kader bisa mengedukasi kepada peserta posyandu atau keluarga ya, atau masyarakat yang lain. Terima kasih Bu atas kesempatannya. Saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, perkenalkan nama saya Bidang Lina dari Puskesmas Barangka. Ya, kebetulan hari ini cerah sekali, Ibu sudah sempat hadir di tempat ini. Kita adakan sedikit penyuluhan tentang gizi seimbang, ya. Ibu mungkin sudah pernah ada yang tahu gizi seimbang itu? Belum ya? Belum, Bu. Iya. Dulu kita kenal dengan 4 sehat 5 sempurna. Sekarang sudah diganti dengan isi piringku gizi seimbang, yaitu 50% dari sayur dan buah dan 50%-nya adalah protein dan karbohidrat, ya. Kemudian isi piringku ini terdiri dari makanan pokok, ya. Mungkin ibu-ibu biasa yang tahu makanan pokok itu, ini contohnya 2/3 bagian isi piringku itu adalah makanan pokok. Contohnya yaitu ada singkong, ada beras, ada mie, ada jagung, ada ubi, ada kentang, ya. Ini biasa kita dapat di desa, ya. Ini makanan pokok kita, 2/3 bagian dari isi piringku. Kemudian 2/3 dari sayur-sayuran itu, isi piringku itu adalah ada sayur, kangkung, ada apalagi ini terong, ya, ada kol, ada sawi, ada daun ubi, ya, banyak kita dapat di desa. Kebetulan kita ini desanya kita subur, ya, tanahnya subur, bisa kita tanam, ya. Kemudian ada 1/3 bagian isi piringku itu ada buah-buahan. Kan di desa banyak juga, ya, yang punya buah-buahan di desa. Yaitu ada pisang, banyak ini di kebun-kebun, ya. Ada pepaya, ada mangga, ada semangka dan lain-lainnya. Ini kita punya gizi seimbang itu ada juga buah, 1/3 bagian isi piring itu buah-buahannya. Kemudian itu 1/3 bagian juga isi piring itu ada lauk pauk. Lauk pauk itu terdiri dari protein hewani dan protein nabati. Protein hewani itu contohnya ada ikan, ada daging ayam, ada telur, ya. Kemudian setelah kita laksanakan semua, kita memantau berat badan, ya. Pemantauan berat badan setiap bulan, naik atau turun kita punya berat badan. Ini sudah bagian dari gizi seimbang, ya. Jadi ibu-ibu bisa mengerti apa yang dijelaskan tadi? Mengerti, Bu. Iya. Ini harapan kami semoga ibu-ibu bisa dapat menyampaikan ke masyarakat di desanya masing-masing, ya. Bisa sampaikan di keluarganya tentang gizi seimbang tadi. Ini sangat penting untuk kegiatan kita di posyandu bagi ibu-ibu kader, ya. Kemudian bisa mungkin dalam waktu posyandu yang dekat ini kita bertemu lagi di posyandu bulan depan, ya. Iya, Bu. Mungkin hanya ini yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama kenalkan saya Saryati SKM dari Puskesmas Barangka. Pada kesempatan kali ini saya akan membawakan materi edukasi tentang aktivitas fisik yang baik. Kita semua pasti pernah mendengar apa itu aktivitas fisik, dan sehari-hari pun kita telah melakukan. Aktivitas fisik itu adalah kegiatan tubuh yang menggerakkan otot rangka dan menghasilkan energi dan tenaga. Aktivitas fisik ini terbagi atas 3. Yang pertama, aktivitas ringan, itu dilakukan
dilakukan kurang dari 150 menit per minggu. Seperti kita menyapu, mengepel, itu masuk dalam aktivitas fisik ringan. Yang kedua, aktivitas fisik sedang. Biasanya dilakukan sekitar 150 menit per minggu dan dilakukan secara terus-menerus, seperti lari pagi atau sore, pergi berkebun. Yang ketiga, aktivitas fisik berat yang dilakukan lebih dari 150 menit per minggu, seperti melakukan aktivitas fisik yang baik dan teratur. Sebaiknya kita melakukan 3-5 kali seminggu dalam waktu minimal 150 menit dalam 1 minggu, yang dimulai dari pemanasan dan diakhiri pendinginan atau perenggangan otot. Tapi dalam melakukan aktivitas fisik ini kita harus sesuaikan dengan kemampuan kita, baik dalam segi umur ataupun kondisi fisik kita. Contoh, kalau seandainya kita orang lansia ya, kita tidak boleh melakukan kegiatan fisik yang berat-berat. Kegiatan fisik ini banyak manfaatnya. Selain salah satunya itu menurunkan faktor resiko penyakit tidak menular. Selain itu dapat mengendalikan kadar kolesterol, mengendalikan berat badan, mengendalikan tinggi tekanan darah, meningkatkan daya tahan dan sistem kekebalan tubuh, memperbaiki kelenturan sendi dan kekuatan otot, mengendalikan stres, serta mengurangi kecemasan. Selain itu juga, kalau kita kurang aktivitas fisik, ini bisa menyebabkan munculnya berbagai penyakit kronis. Oke, apakah ada yang kurang jelas atau ada yang ditanyakan oleh ibu-ibu sekalian? Jelas ya, jelas dulu. Oke, jadi dari pertemuan kali ini kami mengharapkan ibu-ibu kader dapat melakukan edukasi lagi kepada warga ataupun keluarganya tentang pentingnya aktivitas fisik. Akhir kata saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.